Berikutnya soal yang ketiga. Jika diketahui sisi-sisi suatu segitiga siku-siku membentuk barisan aritmetika dan sisi miringnya 40 cm, maka tentukan panjang sisi siku-siku yang terpendek. Kita ingat pada segitiga siku-siku itu sisi yang terpanjang adalah sisi miring. Tetapi pada sisi siku-sikunya tentu saja ada sisi yang terpendek dan terpanjang, ya. Jadi kalau sisi miringnya panjangnya 40 cm dan ketiga sisi segitiga siku-siku itu membentuk barisan aritmetika, maka sisi siku-siku yang terpanjang nilainya dinyatakan dalam 40 dikurang B. B itu adalah bedanya, ya. Kemudian sisi siku-siku yang terpendek bisa kita nyatakan dalam 40 dikurang 2B. Karena barisan aritmetika itu setelah 40, kalau yang berikutnya ditambah min B maka menjadi 40 dikurang B. Berikutnya ditambah min B lagi menjadi 40 min B atau disederhanakan 40 min 2B. Dari gambar di samping, maka kita bisa menuliskan persamaan kuadrat yang bisa kita susun dari rumus Pythagoras, yaitu 40 kuadrat sama dengan 40 min B dikuadratkan ditambah 40 min 2B juga dikuadratkan. Kita ingat rumus Pythagoras itu adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, ya. Lalu kita selesaikan. 40 kuadrat itu nilainya 1600. Kemudian 40 min B kalau dikuadratkan hasilnya adalah 1600 min 80B plus B kuadrat. Kemudian 40 min 2B jika dikuadratkan maka hasilnya 1600 min 160B plus 4B kuadrat. Kita lihat pada persamaan tersebut kedua ruas mengandung 1600, ya. Jadi kedua ruas bisa dikurangi 1600. Jadi ini kurangi 1600 0, ini kurangi 1600 juga 0. Sehingga persamaan menjadi 0 sama dengan, kita jumlahkan yang ada kuadratnya, ya, atau kita jumlahkan yang B kuadrat dulu. B kuadrat ditambah 4B kuadrat nilainya adalah 5B kuadrat. Kemudian yang mengandung unsur B saja, min 80 ditambah min 160B, hasilnya adalah min 240B. Dan yang terakhir plus 1600. Ya. Sehingga dari sini kita bisa menyederhanakan dengan cara kita bagi 5. Ya, kita bagi 5 persamaan tersebut, yaitu 0 sama dengan B kuadrat min 48B ditambah 320. Masih ingat kan cara menyelesaikan persamaan kuadrat? Bisa dengan memfaktorkan, bisa dengan rumus ABC, ya, bisa dengan melengkapkan kuadrat sempurna, ya. Selama kita masih bisa memfaktorkan, maka cara yang paling enak yaitu dengan cara difaktorkan, ya. Kita faktorkan bentuk kuadrat ini. 0 sama dengan, kita cari faktor dari min 320 yang jumlahnya min 48, yaitu 40 dan 8. Min 40 dan min 48. Jadi persamaan kuadratnya bisa difaktorkan B min 40 dan B min 8. Sehingga untuk nilai B yang pertama kita bisa memasukkan yaitu nilainya 40 dan B yang kedua nilainya 8. Ya, jadi kalau kita lihat B yang pertama 40, kita bisa memasukkan, ya, kita bisa memasukkan nilai B 40. Nilai B-nya ada 2, ya, 40 dan 8. Bisa kita masukkan di sini.
Tadi barisannya adalah 40 dikurang B dan 40 dikurang 2B. Kalau B1 nya ketemunya adalah 40, maka 40 dikurang B sama dengan 40 dikurang 40 sama dengan 0. Ya, maka yang ini yang B1 tidak memenuhi karena panjangnya sisi yang terpanjang adalah 0. Ya, jadi nggak cocok ya, karena panjang sisi nggak mungkin 0. Kemudian untuk yang B2 kita menemukan nilainya 8. Kita masukkan ke barisan ini 40 min B dan 40 min 2B. Jadi 40 dikurang B nilainya 40 dikurang 8 sama dengan 32. Dan yang sisi yang satunya 40 min 2B sama dengan 40 dikurang 16 yaitu 24. Maka dari perhitungan ini kita bisa menjawab pertanyaan tersebut, yaitu panjang sisi siku-siku yang terpendek adalah 24 cm. Jelas kan? Soal yang keempat. 3, 12, 48 sampai dengan 3072 adalah barisan geometri. Tentukan banyaknya suku barisan tersebut. Kita lihat di sini nilai A berapa atau suku pertamanya? 3. Kemudian R-nya bisa kita tentukan nilainya dengan membagi suku kedua dan suku pertama. Suku keduanya kita ganti 12, suku pertamanya kita ganti dengan 3, maka hasil baginya adalah 4. Dan di sini suku ke N-nya karena suku terakhirnya di situ diketahui 3072, maka 3072 itu bisa kita nyatakan atau sebagai pengganti suku ke N. Maka cara menyelesaikannya untuk menentukan banyaknya suku barisan tersebut itu sama saja kita menentukan nilai N-nya. Nah, kita ingat karena barisan geometri, rumus suku ke N-nya itu adalah A dikali R pangkat N-1, maka kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. Lalu UN kita ganti dengan 3072. A kita ganti dengan 3, R-nya kita ganti dengan 4, ya. Lalu di sini tetap N-1 karena N yang akan kita cari nilainya, ya. Nah, di sini kedua ruas bisa kita bagi 3 ya. Karena di sini mengandung faktor yang sama yaitu 3, sehingga kita peroleh di sini 1024 sama dengan 4 dikali N min maksud saya 4 dipangkatkan N-1. 4 dipangkatkan N-1 itu bisa kita nyatakan sebagai 4 pangkat N dibagi 4. Ya. Maka 1024 itu bisa kita nyatakan sebagai 4 pangkat 5. Jadi ini 4 pangkat 5. Kemudian dikali dengan 4 ya, kita kalikan silang gini, kalikan 4 sama dengan 4 pangkat N. Kemudian 4 pangkat 5 dikali 4 itu sama saja pangkat 1. Jadi kalau kita mengalihkan suatu bilangan yang bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal menjumlahkan menjadi 4 pangkat 6 sama dengan 4 pangkat N ya. Jadi karena bilangan pokoknya sama, maka nilai pangkatnya juga sama. N-nya ketemu 6. Jadi pada barisan geometri tersebut yaitu 3, 12, 48 sampai dengan 3072, nilai N atau banyaknya suku barisan tersebut adalah 6.